I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Khairi Sania dan rekan saya Agustina Sylvia. Kami akan memaparkan materi mengenai bahasa Portugis. Berawal dari masa kolonial Portugis yang datang ke Indonesia, membawa misi mencari kekayaan dan kekuasaan yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan adanya pengaruh bahasa Portugis melalui masyarakat lokal. Sehingga terciptalah bahasa pergaulan antara masyarakat dengan kolonial Portugis. Bahasa Portugis masih memiliki beberapa pengaruh terhadap wilayah-wilayah bekas penjajahan bangsa Portugis, seperti wilayah Timur Timur dan wilayah Tugu. Di wilayah Timur Leste, bahasa Portugis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakatnya hingga saat ini, sehingga menjadikan bahasa ini menjadi bahasa resmi di Timur Leste. Berikut beberapa hal yang dapat terpengaruhi oleh bahasa Portugis pada masyarakat Timur Leste, antara lain kesenian dan kebudayaan, pendidikan, komunikasi internasional, pembangunan ekonomi, dan identitas nasional. Apakah saat ini penduduk Timur Leste masih menggunakan bahasa Portugis? Jawabannya, ya. Di era saat ini, penduduk Timur Leste masih menggunakan bahasa Portugis. Sekalipun kenyataannya, bahasa Portugis menjadi problematika tersendiri di wilayah Timur Leste. Hal itu dikarenakan penggunaan bahasa Portugis yang tidak merata di kalangan masyarakat, menjadikan bahasa Portugis hanya bisa dimengerti dan digunakan oleh kalangan terdidik. Tahukah kamu bahwa masyarakat Timur Leste yang berasal dari 300 suku bangsa dengan 16 macam bahasa yang berbeda? Menariknya, di mana dari ke-16 bahasa tersebut, bahasa Tetun merupakan bahasa lokal yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Setelah sempat dilarang sebagai bahasa sehari-hari saat masih menjadi bagian dari negara Indonesia, kini bahasa Portugis hadir kembali setelah Konstitusi Demokratik Timur Leste mengesahkan lewat pasal 13 alinea 1 yang berbunyi bahwa bahasa Portugis dan bahasa Tetun adalah bahasa ofisial, bahasa resmi Republik Demokratik Timur Leste. Perubahan ini berdampak pada sistem pendidikan dari taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Namun, dengan adanya pasal 13 alinea 1 tersebut, menjadikan bahasa Indonesia yang sebelumnya digunakan sebagai bahasa pengantar, kini digantikan dengan bahasa Portugis dan bahasa Tetun. Hal ini membuat guru maupun murid mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Buku pelajaran harus diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis dan Tetun. Sedangkan buku-buku pelajaran yang didatangkan dari negara-negara CPLP atau Komunitas Negara Berbahasa Portugis sulit digunakan oleh para guru, karena guru tersebut kebanyakan berasal dari kaum yang belum fasih berbahasa Portugis. Masalah ini semakin rumit saat mahasiswa Timur Leste yang berkuliah dan mengenyam pendidikan di Indonesia. Mereka memilih Indonesia sebagai negara tujuan bukan tanpa alasan. Mereka beranggapan bahwa bahasa Indonesia lebih mudah dipahami, serta biaya kuliahnya pun jauh lebih murah
jika dibandingkan dengan Portugal, Australia, dan negara lainnya. Yang menjadi persoalan terutama bagi mahasiswa jurusan pendidikan, setelah mahasiswa tersebut lulus dan kembali ke negara mereka, yakni Timur Leste, mereka akan dihadapkan dengan generasi baru yang lahir di era kemerdekaan yang memungkinkan akan lebih fasih berbahasa Portugis. Maka akan terjadi pertemuan dua generasi yang menyebabkan sulitnya komunikasi, di mana murid atau pelajar jauh lebih fasih berbahasa Portugis, sedangkan guru atau pengajar jauh lebih fasih berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran bahasa secara komunikatif yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan pelajar, dan fungsi bahasa. Yang diharapkan dari pembelajaran bahasa secara komunikatif tersebut, pelajar mampu memiliki kecakapan berbahasa.